Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif, senang sekali masih terus bisa menemani Anda semua di akhir pekan ini. Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming dicopot dari jabatannya yang disampaikan oleh ratusan purnawirawan TNI itu masih terus bergulir. Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan responnya melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Memang biarkanlah urusannya ini purnawirawan, jadi yang meresponnya juga sesama purnawirawan, apalagi Pak Prabowo juga kan purnawirawan juga ya. Karena itu ya tidak terlalu mengejutkan kalau responnya Pak Prabowo, dia menyatakan bahwa memahami dan menghormati sikap para senior TNI itu. Apalagi kan mereka ini satu alma mater dan pernah berjuang bersama-sama. Tapi Wiranto menyatakan bahwa kewenangan seorang presiden itu tidak tak terbatas. Artinya tidak tak terbatas itu ya kalimatnya agak jumbo, tapi Anda paham maksudnya ya. Tidak tak terbatas. Memang itu benar, karena kewenangan untuk mencopot atau memberhentikan seorang presiden, atau lebih tepatnya memakzulkan seorang presiden dan wakil presiden itu menjadi ranah dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan presiden. Dan soal itu memang ada mekanismenya sendiri. Tapi bukan berarti bahwa presiden dan wakil presiden itu nggak bisa dicopot. Jadi bukannya seolah-olah kalau ini seperti dikatakan oleh Kaisang Pangarep ya, adiknya Gibran Rakabuming, ini Kaisang kan adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, dia menyatakan bahwa Gibran itu sudah terpilih secara konstitusional. Jadi kata dia itu artinya dia nggak bisa diotak-atik lah, kira-kira seperti itu maksudnya. Hal sama juga dikemukakan oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani. Tapi kalau Ahmad Muzani itu dia lebih diplomatis, yang dia menyatakan bahwa kan Gibran ini satu paket bersama dengan Pak Prabowo kemarin ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 dan ada dua orang kompetitornya, yakni dua pasang maksud saya, bukan dua orang, pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, dan satunya lagi adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan KPU sudah menetapkan bahwa Prabowo dan Gibran itu yang terpilih gitu, bahkan juga sudah melalui sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi ya kata dia ini sudah sah secara konstitusional. Nah, kalau udah mulai ngomong konstitusional, saya kira justru di sini perdebatannya, ya kan? Karena justru Gibran itu terpilih melalui proses yang inkonstitusional. Tapi coba kita simak lagi, apa sih alasan para purnawirawan itu mendesak Gibran untuk segera dicopot. Nah ini kita simak lagi ya. Ini memang tidak semua berkaitan dengan Gibran. Ini ada 8 pernyataan dari purnawirawan itu, dan itu beberapa poin diantara itu sangat relevan dengan keberadaan Gibran dan juga bapaknya Pak Jokowi. Kita simak lagi ya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Sunarko. Ini purnawirawan juga yang pernah menjadi Komandan Jenderal Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat atau Kopassus. Pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai kata hukum politik dan kata tertib pemerintah. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astra-Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN Big 2, PSN Seremban, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI Joko Widodo.
Delapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Fakhrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarso, Jenderal TNI Purnawirawan, Selamat Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asman, Marskal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Nah, yang saya kira ini kalau yang topik berkaitan dengan topik ini adalah dan juga yang paling banyak disorot itu memang poin ke-8 ya. Bahasanya sebenarnya halus. Bahasanya tadi mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi ini bukan soal ada melanggar atau tidak melanggar konstitusi selama dia menjadi presiden atau apakah dia terpilih secara konstitusional atau tidak, dan itu pun juga masih perdebatan ya salah terpilih secara konstitusi itu karena juga ada dugaan kecurangan misalnya begitu. Tapi oke lah, kita pegang saja ini perdebatan ini karena kita mengacu pada pernyataan dari para purnawirawan tadi. Mereka ini mengusulkan pergantian itu karena melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Dan ini kan perdebatannya pada waktu itu adalah soal batas usia untuk seorang calon presiden dan wakil presiden. Dalam norma yang lama itu diatur bahwa seorang presiden dan wakil presiden itu minimal usianya adalah 40 tahun. Sementara Gibran pada waktu itu belum berusia 40 tahun, dia masih berusia 36 tahun, dan ini kemudian coba diakali dengan gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi dengan masukkan norma bahwa tetap usianya itu 40 tahun, tapi kecuali mereka-mereka yang pernah atau masih menjabat sebagai kepala daerah yang terpilih melalui pilkada. Dan pada waktu itu yang mengajukan gugatan ini adalah seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Solo yang katanya dia ngefan, dia penggemar dari Gibran gitu. Kemudian inilah atas campur tangan dari pamannya Gibran, yakni Anwar Usman yang pada waktu itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian norma itu diubah. Kan menariknya, kemudian Anwar Usman kan oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan dia dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Ini jadi menarik dong ya, karena perdebatannya itu berarti prosesnya yang melanggar hukum ini, yang disampaikan, yang dipersoalkan oleh para purnawirawan, dan sebenarnya ini sudah jadi perdebatan sebelum pelaksanaan Pilpres pada waktu itu. Sementara baik Kaisang maupun Muzani, Ketua MPR, ini Ahmad Muzani yang juga Sekjen Partai Gerindra, dia bicara pasca pelanggaran itu yang dia sebut sebagai konstitusional gitu, terpilih secara konstitusional. Oke, sebelum kita masuk ke wilayah itu, kita bahas dulu aturannya sesuai undang-undang. Bagaimana sih proses pencopotan, pemberhentian, atau yang di undang-undang digunakan istilah makzul, pemakzulan. Yang ini juga berarti pemberhentian atau diberhentikan. Ini sesuai dengan pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan alasan-alasan pemakzulan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Baik bila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian di pasal 7B Undang-Undang 1945 disebutkan usul pemberhentian presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa
mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara dan tindak pidana berat lainnya, atau presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi prosesnya nggak bisa langsung, yang harus melalui Mahkamah Konstitusi. Nanti setelah ada proses Mahkamah Konstitusi baru kemudian tahap berikutnya bisa diajukan. Jadi kemudian DPR itu bisa mengajukan pemakzulan presiden dan wakil presiden itu setelah ada putusan MK begitu ya. Disitulah kemudian ini diajukan ke MPR, diusulkan ke MPR dan MPR yang akan memprosesnya. Meski begitu, bukan berarti ini DPR itu bisa bisa mengesampingkan keputusan justisial ini. Dalam kasus misalnya tadi Mahkamah Konstitusi telah memutuskan hal itu terbukti pendapatnya DPR. Pertanyaannya kalau tidak menyatakan itu apakah bisa dilanjutkan ini? Jadi itu jadi juga satu pertanyaan juga. Secara prinsip sebenarnya dalam sistem presidensial seperti kita Indonesia itu kedudukan presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat itu sangat kuat ya. Jadi mereka tidak bisa dijatuhkan secara politis dalam masa jabatannya. Jadi kalau harus cuma alasan politis nggak bisa, tapi alasan-alasan hukum tadi baru bisa ya. Artinya ini presiden dan wakil presiden tidak dapat dimakzulkan akibat keputusan kebijakan yang ditetapkan atau dijalankan presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Jadi kalau urusan-urusan seperti itu misalnya Pak Jokowi kemarin membuat IKN tanpa ada sebenarnya tidak ada konsultasi dengan DPR, kemudian prosesnya langsung cepat diputuskan sendiri dan itu tidak ada janji dalam kampanyenya, nggak bisa Pak Jokowi dijatuhkan gitu. Dia bisa dijatuhkan kalau dia melakukan pelanggaran pidana berat tadi itu ya. Mereka ini baru bisa diberhentikan ya kalau melakukan pelanggaran hukum itu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Itu aturan tata caranya kalau mau memberhentikan seorang presiden dan wakil presiden. Itu yang kelihatannya bukan itu yang dimaksud oleh para senior TNI ini. Para senior TNI ini kan mempersoalkan proses terpilihnya Gibran gitu ya. Dan mereka juga nggak terlalu salah karena Mahkamah Konstitusi kan sudah maksud saya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan memecat Anwar Usman. Jadi kalau kita menggunakan analogi pidana kan pelaku kejahatannya adalah Anwar Usman, Gibran itu yang menikmati kejahatan itu atau menadah gitu. Apakah orang yang menadah sebuah kejahatan bahkan dia yang menikmatinya itu karena dia menjadi calon presiden, apakah dia juga tidak bersalah? Kan gitu ya. Saya kira yang pas kalau kita ngomongin ini kembalinya memang ke ada kaidah fikih ya dalam Islamnya. Fikih ini juga hukum loh ya, yang itu diakui juga sebagai hukum positif di Indonesia ya. Kenapa? Karena Anda pasti para aktivis, mahasiswa dan sebagainya kan sudah lama mendengung-dengungkan bahwa Gibran itu adalah anak haram konstitusi. Jadi bagaimana mungkin ada barang haram itu kemudian dia menjadi wakil presiden dan salah-salah nanti kalau terjadi proses di tengah jalan ketika presiden berhalangan tetap dia yang menjadi presidennya. Presidennya kan prosesnya haram. Kenapa saya tadi menggunakan kaidah fikih ini kan soal haram dan halal ini ya karena terminologikannya anak haram konstitusi. Ini kan terminologi hukum agama ya, khususnya Islam gitu ya. Kalau dalam Islam itu, nah ini tolong Anda yang ahli fikih nanti koreksi kalau ada pernyataan saya yang salah. Barang yang haram itu bisa halal. Itu ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi barang halal juga bisa haram karena cara memperolehnya begitu ya. Nah, kalau barang yang haram bisa halal itu dalam kondisi darurat apa ya? Misalnya bangkai yang haram itu ketika orang tidak ada pilihan lain dan kalau dia tidak makan dia itu bangkai itu dia mati, ya itu dia bisa jadi halal. Gitu juga misalnya daging babi, Anda terjebak di sebuah pulau, nggak ada makanan lain, dan kalau Anda nggak makan babi itu Anda mati, itu jadinya halal. Tapi kalau di pulau kan ada laut ya, ada ikan ya. Itu kondisinya jadi nggak darurat. Pokoknya kondisinya yang darurat gitu. Tapi barang halal itu bisa haram karena cara memperolehnya. Misalnya dengan cara mencuri. Nah, apakah ini kalau dalam kaidah fikih, proses seperti yang proses kemarin di Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden itu bukan bagian dari seperti mencuri ya, mengakali undang-undang. Ini juga proses yang haram kan, misalnya seperti itu. Soal ini bisa saja barang yang halal, tapi ini kan jadi presiden dan wakil presiden ini halal gitu. Tapi prosesnya haram. Misalnya kalau dalam Islam cara menyembelihnya, misalnya kambing itu halal. Tapi ketika Anda memperolehnya dengan cara mencurinya, walaupun itu disembelih dengan membaca bismillah, ya barangnya tetap haram karena asal barangnya itu halal tapi cara memperolehnya haram. Kan analogi itu saya kira bisa kalau kita gunakan untuk Gibran ya. Jadi sekali lagi nggak salah kan karena kalau para ini menyebutkan prosesnya itu karena
kan semua orang sekarang menyebutnya sebagai anak haram konstitusi. Di luar itu, saya kira sebenarnya di luar haram dan halal tadi, tampaknya ini para senior ini sangat khawatir tentang masa depan Indonesia itu kalau sampai nanti jatuh ke tangan Gibran. Saya kira kalau kita kembali ke terminologi agama, ini persoalan manfaat dan mudorot gitu ya. Konstitusi jelas mengatur bila terjadi presiden berhalangan tetap itu, maka yang akan menggantikan adalah seorang wakil presiden. Ini yang saya kira dikhawatirkan oleh para purnawirawan itu. Nih saya kemarin kan ngobrol dengan Bang Yos. Bang Yos juga menyatakan seperti itu dan analoginya juga cukup menarik. Dia menggambarkan betapa sebenarnya Gibran itu under capacity. Aku mau cerita tentang Solo ya. Tentu beda ya, wali kota Solo, wali kota Surabaya, wali kota Semarang, wali kota Jakarta, ya kan beda lah ya. Wali kota Medan kan kota-kota gede itu. Beda. Kan. Ini saya 6 tahun, Bung, di sana itu kan ada grup 2 Kartosuro, kandang menjangan ya. Aku 6 tahun di sana, artinya main saya kan ke Solo. Karena itulah potret orang Jawa itu di sana. Sangat homogen. Chinese keturunan ini ngomongnya, komandan sampun dahar. Oh iya, mau Assalamualaikum mawon. Aku jawabnya gitu. Melepus bahasanya. Ya, artinya tidak sulit memimpin kondisi kayak gitu. Kaki 5 Pak, mboten oleh dodolan teng mriki, pindah mriko. Oh nggih Pak Wali matur nuwun. Enggak bakalan terus melawan dan sebagainya. Artinya dari 2 tahun memimpin kota seperti itu kan, maaf ya, tentu ya sedikit lah. Sedikit apa tantangannya lah, tantangan dan pengalaman yang didapat. Nah, terlalu kan grafiknya kan gitu, blank, langsung itu kan langsung nasional loh. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini, sesama warga besar TNI, tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur ya kalah-kaliin. Kalau soal under capacity, para netizen juga sepakat ya soal under capacity itu. Jadi saya pikir ini memang persoalan soal legalitas dari Gibran ini, bahkan legitim, apalagi kalau kita bicara legitimasi, itu akan terus jadi perdebatan itu ya. Nggak bisa kalau cuma dijawab bahwa oh kan dia terpilih secara konstitusional. Karena kan satu ya dia prosesnya haram secara konstitusi. Belum lagi kalau kemudian alasannya tadi kan dia terpilih pemenang sebagai pemilu 58%. Kan banyak sekali yang para pengamat, para politisi yang juga menyatakan bahwa prosesnya itu nggak adil, prosesnya itu cawe-cawe Jokowi menggunakan instrumen kekuasaan, menggunakan APBN untuk bansos dan kemudian menggunakan instrumen kekuasaan dengan menggunakan aparat penegak hukum untuk memenangkan pasangan ini.